Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk dalam materi tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Nah, seperti minggu kemarin bahwasanya Bapak jelasin, Indonesia itu tidak menerima baik bagaimana kedatangan Jepang di akhir-akhir, hanya awalnya saja. Nah, gencaran Jepang terhadap Indonesia ini ketika masuk ke Indonesia ini sangat terlalu anarkis. Hal ini dikarenakan banyak dari paham pemikir-pemikir dari paham sosialis dan nasionalis itu melihat Jepang ini kok lebih parah daripada Belanda. Jepang ini kok lebih berangas dari Belanda. Ini yang menjadi problem kenapa banyak respon negatif bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia sebenarnya. Nah, kita akan melihat bagaimana dari peran pemberontakan dan dampak yang terjadi. Nah, adapun peran yang pertama itu kita melihat bagaimana pemikir kaum sosialis seperti Syahrir dan Amir Syarifuddin, lalu ada beberapa pentolan-pentolan dari kaum nasionalis melihat Jepang itu semakin tidak baik, lalu mereka membuat beberapa organisasi underground atau organisasi di bawah tanah untuk menahan bagaimana gerakan-gerakan atau anarkisme. Saya lebih suka mengatakannya anarkisme dan anarkisme yang dilakukan oleh Jepang itu sendiri. Nah, perlawanan ini bukan hanya dilakukan dalam pemikiran saja, namun juga dilakukan dengan gencatan senjata. Nah, seperti yang kita melihat bahwasanya Jepang belum mempunyai peran yang baik ketika datang di Indonesia. Tidak ada hal yang membuat Indonesia itu lebih baik, hanya saja membuat Indonesia lebih buruk. Lalu terjadilah pemberontakan. Nah, pemberontakan ini sangat besar sebenarnya. Ada beberapa wilayah di Aceh seperti yang minggu kemarin Bapak jelasin, di Aceh, Jawa Barat, baru di Kalimantan, lalu di Sulawesi, di mana awal mulanya itu di Jawa juga tinggi. Awal mula pemberontakan itu dilakukan di Blitar. Blitar menjadi pusat pemberontakan awal ketidaksetujuan terhadap masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi pemberontakan itu dilakukan untuk mencegah tentara-tentara Jepang lebih bersikap anarkis. Nah, banyak mengatakan bahwasanya Jepang ini memang merupakan negara yang anarkis, negara yang sangat kuat dan negara yang sangat keras pada tahun 1943 sampai 1945 ketika datang ke Indonesia. Itu benar, pernyataan itu sangat benar, dan penjajahan mereka itu lebih berat daripada Belanda itu benar. Bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jika kita melihat di khusus kelas IPS mungkin ya, di sejarah peminatan kemarin kita sudah melihat bagaimana tentang revolusi industri. Nah, masuknya Jepang, masuknya Belanda, dan penjajahan imperialisme dan kolonialisme merupakan salah satu aspek yang ada ketika revolusi industri itu muncul. Nah, senjata-senjata perang Jepang juga memiliki senjata yang lebih baik karena kerjasama antara negara Jepang dan Jerman, yang dimana Jerman pada saat itu merupakan pemasok senjata atau pembuat senjata yang lebih baik daripada negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika lainnya, termasuk Asia sendiri. Nah, Jepang dan Jerman merupakan sekutu, dan senjata itu menjadi alat yang sangat berguna ketika terjadinya penjajahan. Nah, pemberontakan juga dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berlanjut.
sehingga banyak yang dilakukan seperti perlawanan yang dibuat oleh salah satu contohnya Komandan Supriyadi misalnya di Blitar. Dia menahan bahwasanya peta itu peta yang bakal calon nanti menjadi tentara Republik Indonesia atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI bukan menjadi suatu gagasan yang baik untuk Jepang, karena mereka bukan untuk memerdekakan Indonesia tapi untuk menjadikan Jepang sebagai negara adidaya, tapi bukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Itu yang jadi persoalan, dan bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh Jepang tidak melandasi dari nilai-nilai humanisme. Nah, ini dia ada beberapa perlawanan yang dilakukan, perlawanan Jawa Barat di Tasikmalaya, lalu perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Hamid, lalu ada Cut apa namanya, saya bapak lupa. Lalu ada yang di Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Jawa Timur, ini di daerah Blitar. Nah, inilah dari beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Lalu ada beberapa dampak ketika Jepang masuk dan pemberontakan itu dilakukan itu sangat baik sebenarnya. Alhasil apalagi diuntungkan ketika Amerika sudah menyerang Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ada sebuah dampak ketika hanya 3 tahun, hampir 3 tahun mereka menjajah Indonesia, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Bagaimana secara psikologis orang-orang Indonesia itu sangat trauma dengan penjajahan yang dilakukan Jepang. Banyak yang menceritakan bahwa ketika Jepang masuk, pemerkosaan, pencurian, penjarahan, penyamunan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu sangat bengis gitu. Apalagi diceritakan dalam beberapa novel-novel sejarah yang banyak ditulis bahwasanya Jepang merupakan negara yang sangat kejam ketika datang dan turun ke desa-desa. Mereka sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap warga desa, terutama perempuan. Makanya banyak orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia pada tahun 43 sampai ke 45 itu mereka itu melakukan perbuatan yang sangat keji. Jadi dampak yang sebenarnya itu dari segi negatifnya itu psikis dari warga Indonesia itu sangat terganggu. Nah, dampak positifnya itu banyak terjadi seperti minggu kemarin Bapak jelaskan, dari segi pertanian, baru dari segi militer, lalu dari segi pertahanan, lalu sistem birokrasi pemerintahan. Jepang juga mengajarkan hal-hal yang baik, seperti peta nanti akan berubah menjadi AKABRI, lalu sistem pertanian, ada penanaman dan benih-benih unggul yang baik, lalu dari sistem birokrasi itu membuat tatanan dari struktur pemerintahan itu menjadi lebih baik dari pusat hingga ke desa sampai ke RT RW. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan tentang peran pemberontakan dan dampak yang terjadi dari masuknya Jepang ke Indonesia dan respon orang Indonesia sendiri. Jika nanti ingin bertanya, kita akan melanjutkan diskusi di grup WA. Bapak akhiri penjelasan Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.